Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Topik kita pagi ini jarang sekali dikhotbahkan. Kalau di luar sana yang khotbah itu adalah hidup ini berkat, anak raja, model-model begitu. Tapi agak aneh ya kalau judulnya hidup ini tragis. Sepertinya pesimis banget gitu. Tapi kita belajar dari Alkitab saja ya, jangan pakai pikiran sendiri. Baru-baru ini saya khotbah, ada yang kesaksian, maju ke depan. Kesaksiannya begini Bapak Ibu. Saudara, kita berdoa saja begini saudara, doa kita. Kiranya harta-harta yang sangat berharga itu, yang dimiliki orang fasik itu, ditransfer ke kita semua saudara. Ini serius, saya sampai kaget, ini doa atau apa ini? Mengingini harta orang lain. Waduh, banyak ajaran rusak saudara. Sehingga mental, pikiran, hati jemaat tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Heran ya, heran. Gereja seperti itu heran. Jemaat itu adalah domba-domba milik Tuhan. Harus diberi makan, makan yang sehat. Harus diberi firman, firman yang benar. Sebab oleh firman itulah setiap kita mengalami pembaharuan akal budi. Akal budinya dirubah oleh firman. Malah diajarin yang tidak-tidak, menginginkan harta orang fasik katanya. Ini parah sekali loh. Waduh. Kita baca dahulu Ayub. Pasalnya yang ke-14 ayat 1-2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Gelisah hidupnya. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ini Alkitab loh. Pernah nggak ini dibaca? Banyak orang tidak mau baca beginian. Banyak orang bacanya yang menyenangkan hati. Banyak orang hidup di dalam halusinasinya. Ia pikir itu iman. Aku kalau beriman tidak mungkin sakit, tidak mungkin miskin, tidak mungkin susah hidupnya. Berhalusinasi. Makanya imannya tidak kunjung dewasa. Dari dahulu sampai sekarang imannya bonsai. Anak-anak terus. Ingin harta orang fasik lagi. Waduh. Ini bahaya ini. Nanti ya, nanti suatu hari, kalau kau yang punya pengertian begitu, sakit, lalu mau mati, baru kau tahu bahwa hidup ini tidak seperti yang kau halusinasikan itu. Tuhan ingin mengajar kita, bukan Tuhan ingin memanjakan kita. Banyak orang salah, Tuhan datang jauh-jauh dari surga ke bumi. Mereka pikir Tuhan mau memanjakan kita. Digendong-gendong. Disayang-sayang, gak mungkin sakit, gak mungkin susah hidupnya. Siapa bilang, justru Tuhan datang ke bumi, ia melemparkan api, kata Alkitab. Ia melempar api. Apa itu? Penderitaan. Mengapa manusia dibuat menderita? Supaya manusia mengerti bahwa hidup ini fana. Supaya manusia mengerti bahwa hidup ini sangat berharga di mata Tuhan. Lewat penderitaanlah kita mendekat kepada Tuhan. Mengapa ya kita perlu menghayati hal ini? Mengapa? Mengapa kita perlu menghayati bahwa hidup ini tragis? Karena faktanya memang demikian. Faktanya memang hidup ini tragis. Lahir, lalu akhirnya sakit,
Siapa yang tidak pernah sakit? Akhirnya sakit bukan? Setelah sakit, tua, lalu mati. Betapa tragisnya hidup ini. Lahir hanya untuk mati. Kalau cuma begitu saja. Dan itu dihindari orang. Nggak mau bicara soal mati dan sebagainya. Memang hidup ini begitu. Alkitab bahkan mengajar. Pengkhotbah 7 ayat 2. Coba kita baca ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena apa? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Setiap. Tidak ada di antara kita yang luput dari itu. Di rumah duka ujungnya semua kita nanti. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ini Alkitab loh, yang menulis kitab pengkhotbah ini yang hikmatnya sangat tinggi. Yang memiliki hikmat sangat tinggi. Sehingga ia menulis begini. Seolah-olah frustasi. Saya sudah bahas soal kitab pengkhotbah ya. Ini satir. Satir itu bukan mengada-ada, tapi menyindir. Kita semua bakal mati, saudara, lewat sindiran-sindiran begini. Memang mati. Ya. Di ayat 4 dan ayat 5 kita baca. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Kalau orang bodoh itu sukanya pesta-pesta. Kalau orang berhikmat sukanya di rumah duka. Sebab di rumah duka kita akan merenungkan Tuhan. Di rumah pesta, pesta pora. Lupa diri. Ya, ini kitab pengkhotbah nih. Ayat 5. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Bapak Ibu mengerti nggak ya nih ayat ini? Mendengar hardikan hikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Banyak orang nyanyi, nggak pernah belajar. Mereka berpikir lewat nyanyian kita diberkati. Oh iya betul. Tapi kalau cuma nyanyian tok, firman malah nggak disampaikan dengan benar, itu orang bodoh namanya. Memang Tuhan suka gitu, lewat puji-pujian tapi nggak hidup, nggak benar. Kenapa ya orang kok pikirannya itu sempit gitu ya? Heran saya. Padahal Alkitab itu kalau dibaca ya sederhana loh. Mestinya clear. Ini tidak diperlukan matematika tingkat tinggi, nggak diperlukan, tapi diperlukan kejujuran, ketulusan hati untuk mengerti firman Tuhan. Ada amin, saudara? Iya. Banyak orang nggak suka tuh dengar khotbah yang keras-keras tuh. Sukanya nyanyian orang bodoh. Nyanyi-nyanyi tok. Justru nyanyian oke, itu sebagian dari penyembahan. Penyembahan yang benar adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Lewat apa kita belajar? Lewat hardikan. Lewat hikmat. Lewat ajaran. Orang yang tidak suka diajar, pasti nggak suka dengar khotbah begini. Gak enak nih marah-marah melulu. Atau kalau nggak marah-marah, ngomongnya nggak enak terus nih. Berarti kau sedang ngatain Alkitab. Alkitab kok ngomongnya nggak enak terus nih. Ini Alkitab loh. Ya, hidup ini tragis, saudara. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Mazmur berapa tadi? 103. Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tragis ya. Manusia hidup cuma sebentar. Sebentar ia lewat, mati, lalu nggak ada yang mau kenal lagi.
sejak pandemi sampai sekarang ada berapa banyak sahabat kita yang lebih dulu pulang? Udah banyak kan? Saya kalau lihat ya, saya ingat dulu dia suka duduk di situ gitu ya. Satu keluarga gitu. Sekarang sudah hilang satu. Besok hilang dua, lama-lama tinggal sendirian. Lama-lama semuanya gak ada. Sedih ya? Sedih loh. Hidup ini memang begitu. Makanya orang yang hidupnya suka-suka, bodoh, sombong, angkuh, licik, jahat, itu orang benar-benar bebal. Dia nggak tahu dirinya setiap saat bisa stroke, bisa jantung, serangan jantung mati langsung. Bisa. Lah kok petentang-petenteng hari ini? Lah kok menginginkan ini, ingin itu, ingin berkuasa. Ya loh, menghalalkan segala cara. Waduh, kalau soal duit sama kekuasaan, manusia jadi rusak. Bahkan di dalam gereja, rusak. Waduh. Padahal hidup kita seperti rumput. Ditiup angin lalu tidak ada lagi. Nggak ada yang mau ingat, saudara. Kalau seorang suami atau istri mati, diingat nggak sama suami istrinya? Ingat. Seminggu, 2 minggu. Setahun, 2 tahun. 10 tahun masih ingat. Lah kalau nyusul mati siapa yang ingat lagi? Anak-anak? Ya mungkin anak-anak masih sekali 2 kali ke kuburan. Sekali 2 kali, habis itu lupa. Cucu nggak bakalan. Cucunya cucu lagi, wah udah nggak kenal. Udah dilupakan. Bahkan kuburannya kalau dicari udah nggak ada, udah jadi mall. Ya kan? Udah jadi mall. Tragis gak kalau kita lihat foto orang yang meninggal ya? Aduh, kamu dulu ada loh. Kok sekarang tidak ada ya? Aku kangen loh sama kamu. Ya cuma bisa ngomong kangen tapi nggak bisa ketemu. Di dunia ini one way. Sekali jalan nggak bisa balik. Kebalik kematian. Kalau hidup ini cuma begini, betapa tragisnya hidup ini. Iya. Makanya ya, pengkhotbah, pemazmur, Amsal, orang-orang yang berhikmat itu tahu bahwa hidup ini, hari-hari hidup kita, seperti deretan awan itu loh. Kalau ditiup angin hilang dia. Seperti itu. Makanya saudara hari ini ya, ingat, coba bayangkan kita besok mati. Apa yang mau kita lakukan? Masih berani sok-sokan? Masih berani pelit? Iya kan? Banyak orang nggak menyadari sih. Karena budaya kita itu, jangan ngomong mati pak. Itu tabu. Itu gara-garanya itu. Tiap hari ngomong mati sekarang. Bikin di print gitu, gede, mati. Atau tepatnya gini, memento mori. Ingatlah kau pasti mati. Tempel di kamar. Setiap hari masuk kamar, Tapi memang begitu, nggak perlu takut soal mati ya. Hari-hari kita berlalu begitu saja. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Mestinya kita tanya loh, iya ya hidup ini kok cuma begini ya? Kenapa Tuhan aku hidup seperti ini? Kata orang Jawa cuma hidup di bumi cuma numpang mampir, numpang ngombe, numpang minum. Itu filsafat Jawa aja mengerti itu. Di setiap bangsa ada tuh filsafatnya masing-masing. Hidup ini cuma sementara, seperti seorang musafir. Untuk apa Tuhan aku ada di sini? Banyak orang tidak tahu jawabannya. Makanya mereka hidup sembarangan. Tapi kalau orang benar, orang berhikmat, yang mau mencari Tuhan, belajar firman kebenaran, dia akan tahu.
Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari, tak pernah terbenam. Ketika orang belajar kebenaran, ia akan tahu di ujung jalanku, di balik kematian, ada dunia di mata mataharinya tak pernah terbenam, di mana langitnya tidak pernah kelam. Di sana tidak ada air mata, saudara. Di sanalah kita hidup berbahagia selama-lamanya. Harus dihayati. Bumi ini sementara fana. Harus dihayati. Makanya jangan suka dengerin lagu yang enggak. Lagu pun harus yang syairnya itu berhikmat. Jangan sembarangan nyanyian orang bodoh, kata Alkitab. Ada amin ya? Coba kita nyanyikan bersama-sama yang tulus. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Saudara, kalau kita amati siklus hidup manusia itu standar, semua sama. Lahir, balita, yang balita sekarang ikut sekolah minggu. Sebentar aja gak lama, nanti remaja dia. Remaja, gak lama pemuda. Pemuda dan pemudi ya Bapak Ibu. Silakan ikut kebaktian pemuda. Kita baru mulai kemarin yang pertama. Perdana yang pertama ya. Berikutnya tanggal 27. Sebulan 2 kali. Nanti kita akan gabungkan dengan dewasa muda. Sekaligus di streaming. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya anak. Ya, pemuda. Ataupun Bapak Ibu yang baru nikah. Dewasa muda, silakan datang. Belajar. Belajar itu tidak hanya teologi. Supaya kita menghadapi hidup yang tragis ini. Jangan kita buat kesalahan. Kita akan belajar di sana. Bagaimana mengelola keuangan. Supaya tidak ditipu oleh berbagai macam investasi bodong itu. Banyak orang jadi korban, kasihan. Harus mengerti. Soal keuangan, soal jodoh, soal apa lagi nanti. Banyak yang kita bisa bahas.
Soal belajar apa saja yang perlu kita pelajari selama kita hidup. Harus. Dari muda harus digembleng supaya hebat. Ada amin ya semua ya. Kasih tahu teman-teman saudara supaya datang tanggal 27. Ya. Tanggal 17 ada perayaan ya di sini. 21 kemerdekaan kita rayakan tanggal 21 di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang datang nanti setelah khotbah selesai bisa ikut perayaannya. Ya. Kita bersyukur kalau kita masih bisa hidup, masih bisa menikmati merdeka, bisa beribadah dengan bebas, bisa mengenal, mendengar firman yang benar. Kalau orang tidak bisa menjiwai bahwa hidup ini tragis, bahaya dia. Seorang anak ya, hari ini, biasanya anak muda nggak pernah membayangkan orang tuanya mati. Padahal tiba-tiba bisa mati. Tragis loh, saya sudah melihat banyak sekali. Anaknya masih kecil, orang tuanya meninggal. Mamanya meninggal. Terus bagaimana ini? Kalau orang nggak mengerti kebenaran, ia akan marah sama Tuhan. Tapi kalau kita mengerti, aku tidak mengerti Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi. Tapi aku mau dekat engkau Tuhan. Ingat, apapun yang terjadi dekat Tuhan saja. Kalaupun kita harus jatuh miskin, nggak masalah. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Kalau tidak bisa makan minum, hubungi gereja. Kita kasih makan minum. Nggak masalah, kecuali gereja sudah tidak ada juga ya. Nggak ada yang dukung ya susah. Makanya Bapak Ibu yang cukup jadi berkat, nggak hanya di gereja, di mana saja. Gereja salah satunya jadi agen penyaluran berkat. Amin ya. Hidup cuma sekali. Sebentar kita lenyap, tak berbekas. Uangmu itu untuk apa? Hartamu itu. Kepandaianmu itu untuk apa? Sebentar lenyap. Begitu stroke itu udah habis. Habis. Gak ada artinya. Mau kau presiden, mau kau raja, mau kau kekayaanmu tak terhingga. Percuma akhirnya. Makanya waktu masih hidup, kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk menolong orang. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Gunakan. Manusia itu berdosa loh kalau memiliki sesuatu tidak digunakan untuk Tuhan. Kalau anak muda, aku nggak punya harta Pak. Bukan harta. Hidupmu itu. Belajar. Kalau kau malas, kau berdosa di hadapan Tuhan. Belajar. Makanya datang nanti. Kalau kebaktian setiap itu. Pemuda dan dewasa muda ya. Pemuda berikutnya menikah. Menikah. Punya anak. Punya cucu. Ketika punya cucu, rambut sudah mulai putih semua. Sudah mulai kulitnya sudah kayak perlu disetrika. Sudah kerut-kerut banyak sekali gitu. Ya. Waduh. Kalau orang kaya bisa ditarik sih. Ditarik pakai benang katanya. Jadi kinclong terus gitu. Ya kinclong kan luarnya doang. Dalamnya tetap sama. Saya cuma bayangkan suatu hari benangnya putus gimana. Biar langsung. Ya. Oke. Jadi akhirnya tua. Orang tua itu kasihan loh. Orang biasanya kalau tua itu masalahnya itu sakit. Ekonomi. Anak-anak menjauh. Banyak anak durhaka sama orang tua. Anak-anak menjauh. Padahal anak-anak harus nemenin orang tua. Iya enggak? Iya. Nanti kalau orang tuamu sudah mati, kau nangis-nangis. Percuma. Ketika masih hidup, buktikan kau cinta dia. Tapi orang tuaku enggak baik, Pak. Alasan. Emangnya kau baik apa? Jangan beralasan. Ya. Hidup ini tragis, ditambah tragis lagi dengan kebebalan manusia. Mazmur 90 ayat 10 berkata apa? Umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Itu pun penderitaan, kebanggaannya. Sisanya menderita. Aduh, hidup ini benar-benar deh. Ada
pasangan suami istri yang hamba Tuhan. Tiba-tiba suaminya meninggal. Istrinya susah hidupnya. Kasihan gak? Kasihan. Udah gitu sendirian sakit kanker lagi. Sakit. Ekonominya susah lagi. Terus gimana ya Tuhan? Kita bantu sebisanya, tapi gimana Tuhan? Aduh, hidup ini tragis loh. Tapi ya, kita harus bayangkan, setragis-tragisnya hidup ini, ada negeri yang mataharinya tidak pernah kelam. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan bukan di bumi ini. Jangan berhalusinasi. Lagi pula iman yang benar itu bukan, aku yakin nih pasti sembuh. Bukan. Iman yang benar itu, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kalau aku sakit, oke. Kalau aku disembuhkan, puji Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu iman yang paling tinggi. Ada amin? Itu iman yang paling tinggi. Jadi kalau sakit, jangan terdakwa. Jangan-jangan aku berbuat dosa. Enggak. Dunia ini memang sudah jahat. Polusi, penyakit, dan sebagainya. Ketika bayi lahir, tragis enggak? Dia harus menanggung natur dosa. Natur dosa orang tuanya. Enggak diajarin pinter bohong. Bayangin. Enggak ada yang ngajarin loh pinter bohong. Anak kecil itu. Ya. Lagi pula sebagian besar orang bayinya diasuh oleh pembantu. Papa mamanya kerja bukan? Pulang malam hari sudah tidur juga bayinya. Tragis loh, saudara, hidup di bumi ini. Sebenarnya itu tragis loh. Tapi jangan menyerah, saudara. Nggak apa-apa. Kalau cuma tragis begitu nggak masalah. Sebab ketragisan yang luar biasa itu kalau setelah mati ditolak Tuhan. Waduh. Kalau itu ingat nggak Tuhan berkata mengisahkan tentang orang kaya yang di alam maut tuh. Kasih aku setetes air. Aku kesengsara. Beri kesempatan aku untuk kasih tahu saudaraku yang masih hidup itu. Supaya mereka tidak seperti aku. Kasihan loh. Tapi sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Karena sudah mati. Bertobat itu sebelum mati, saudara. Kalau sudah mati, biar didoakan orang sedunia sekalipun. Nggak bisa. Kalau bisa didoakan kan gampang. Sebelum mati, tulis orderan. Bagi-bagi angpau. Doain ya. 24 jam sehari. Berapa orang? 1.000 orang. Masuk surga kok nanti. Gak ada begituan. Surga gak bisa dibeli. Alkitab mengatakan setiap orang hanya mati satu kali lalu dihakimi. Gak ada doa orang mati itu gak ada. Di Alkitab gak pernah ada. Tuhan Yesus gak pernah ngajarin. Rasul-rasul juga gak pernah mempraktikkan itu. Orang Yahudi itu juga tidak pernah. Ya. Bertobat itu selagi masih hidup. Kalau kau katakan aku cinta kau mah terhadap istri. Waktu masih hidup. Orang tua juga gitu, anak juga gitu. Banyak orang sudah mati baru nangis-nangis. Percuma. Di kuburan ada itu suatu hari. Yang dikubur jerit-jerit anaknya. Saya diceritain sama orang. Itu durhaka itu Pak. Waduh, kasihan ya. Dia durhaka, dia baru tahu bahwa dia kehilangan orang tuanya. Kan kasihan juga. Jangan buat salah. Ada banyak orang tua yang nggak bisa beli susu. Saudara tahu nggak, waktu saya masih bayi, saya diceritain, nggak pernah minum susu. Nggak pernah, karena nggak bisa beli susu. Minumnya apa? Air tajin. Tahu ya air tajin ya? Itu loh, apa sih? Cucian beras itu loh. Bukan ya? Oh salah saya. Ya tapi air tajin. Air tajin. Air aron. Ya itu. Nah jadi air tajin itu minum. Kalau nggak teh dikasih gula. Karena nggak bisa beli susu kan? Masalah nggak? Nggak tuh. Hari ini masih hidup buktinya. Iya kan? Jangan dibuat masalah saudara. Aduh kok begini, nggak usah adu-adu lah. Nggak masalah Tuhan. Begitu harusnya, iya nggak? Nggak masalah. Kalaupun kita harus menderita, nggak masalah.
Ada roh Allah dalam diriku. Berpikir tuh mesti begitu. Meskipun aku harus menderita Tuhan. Bahkan kalau aku harus mati sekalipun. Nggak masalah. Asal Tuhan berkenan terhadap aku. Itu. Jadi hidup ini tragis, nggak tragis. Tapi nggak masalah buat kita. Kenapa? Karena hidup kita yang nanti luar biasa. Ada amin? Jadi kalau hari ini ada bayi yang nggak bisa beli susu, nggak apa-apa, air tajin. Air teh. Atau bilang ke gereja kita beliin susunya. Nggak masalah. Nggak minum susu juga nggak apa-apa sih. Paling kurus. Kayak saya kurus. Dulu minumnya begitu. Saya masih ingat waktu SD pun kalau makan tau nggak? Karena nggak bisa beli apa-apa, makannya cuma nasi putih sama kecap. Masalah nggak? Ada yang bilang masalah. Nggak berani bilang nggak masalah. Nggak masalah, saudara. Buktinya masih hidup. Ya kan? Nggak masalah. Jangan dibuat masalah. Apapun nggak usah dibuat masalah. Ya. Ada lagi yang remaja. Remaja dibully sama temannya. Jadi depresi. Tragis banget ya. Masih remaja berani membuli sesamanya sehingga depresi. Susah sembuhnya. Macam-macam aja. Pemuda-pemudi mestinya dia belajar benar, salah bergaul. Narkoba. Tragis ya. Hancur masa depannya. Bergaul sama sembarangan. Cari jodoh sembarangan. Hancur masa depannya. Hati-hati. Udah gitu menikah. Pacaran 10 tahun. Lama banget pacarannya. Menikah. Baru setahun. Kekerasan rumah tangga. Ini apa sih maksudnya ya? Itu nggak ngerti loh sama manusia itu. Aneh-aneh aja. Sama istri yang dipilihnya sendiri. Kekerasan rumah tangga. Selingkuh lagi. Aneh emang dunia ini. Manusia mencari celaka sendiri tuh nggak? Ya, nanti punya anak. Anaknya nyusahin. Coba. Tragis nggak? Ada orang tua yang mamanya itu kepikiran anaknya terus. Sampai akhirnya stroke. Lalu meninggal. Gara-gara stroke itu. Stres. Itu anaknya kalau bertobat bagaimana itu perasaannya ya? Pasti dia menyesal luar biasa. Jangan sampai buat salah, saudara. Orang tua nggak bisa melindungi anaknya 24 jam. Nggak bisa. Kita hanya bisa, Tuhan, aku tidak mau buat salah. Lindungi anak-anakku. Paling kita bisa begitu minta tolong Tuhan. Minta tolong siapa lagi? Nggak ada yang bisa kita minta tolong. Kalau mau jujur ya. Kita bisa nggak menjaga anak kita 24 jam? Nggak bisa. Jangankan anak kita sendiri aja nggak bisa, kita jaga 24 jam. Ketika kita tidur, kalau nggak bangun lagi gimana? Nggak bisa kita jaga. Makanya jangan sombong. Jangan sok tahu yang masih muda itu. Masih muda biasanya ngomong, sains Pak, nggak terbukti ada Tuhan. Kamu datang ke pemuda, kita selesaikan baik-baik. Mau ngomong sains sama saya. Mau ngomong apa aja sama saya. Yang masih muda itu, yang sok-sokan. Kamu masih muda, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu pernah tua nggak? Kalau saya sudah pernah. Sedang tua. Kan gitu ya. Ketika sudah tua, anaknya sekolah nggak bisa biayai. Kan tragis. Banyak sekali loh kejadian begitu. Kita bisa bantu sebisa kita, nggak masalah. Tapi ya butuh partisipasi banyak orang juga. Makanya saudara-saudara yang saudaranya nggak bisa sekolah, sekolahin. Ya, kalau semua gereja ya nggak apa-apa juga, asal gereja mampu. Gereja harus jadi contoh teladan. Jangan sampai ada gereja yang menolak, padahal mampu. Kecuali tidak mampu ya. Aduh, bagaimana ya menyadarkan itu ya. Ada banyak orang itu nggak mau mendengar yang benar begini, nggak mau. Manusia itu rentan banget loh. Rentan.
Kemarin ya, kemarin kan acara pemuda tuh. Anak saya turun di situ sama istri saya. Anak saya tiba-tiba nggak tahu kenapa lari ke depannya, padahal istri saya sudah kakinya begini. Waduh, itu kalau jatuh nimpa bisa berat lukanya. Istri saya lompat loh. Lompat ininya kena bawah. Tuh, bibirnya sini ngantem ke tangga. Berdarah-darah tuh. Jadi sekarang lagi luka. Robek itu. Nggak kelihatan karena pakai masker. Masker ada gunanya juga ya. Biar nggak kelihatan. Waduh, luka loh. Itu bahaya loh. Jatuh dari tangga aja bisa bahaya. Tangga kan lancip tuh. Lah kalau kena sini, habis gitu. Makanya jangan sombong. Ya, jangan sombong. Lihatlah ke kiri, ke kanan. Lihat semua. Kalau kita masih bisa ketemu. Senang loh kita bisa ketemu. Ya, senang. Saya kalau lihat ya, kadang-kadang saya lupa namanya, tapi saya senang lihatnya. Oh masih sehat semua ya, senang. Nah tapi yang lebih senang lagi nanti kita ketemu di langit baru bumi baru. Ya, itu yang sangat, itu harapan kita. Ada seorang dokter yang ditinggal suaminya. Dia stres sekali. Kenapa Tuhan suamiku kau ambil dulu? Saya cuma bilang begini. Nanti ibu ketemu lagi di langit baru bumi baru. Ibu jangan buat salah sekarang. Jangan gara-gara itu lalu frustasi, rambut gak disisir, anak gak dididik. Gak ketemu nanti. Kalau mau ketemu, hiduplah benar. Nanti kita ketemu lagi. Punya tubuh nyata. Daging yang baru. Yang tidak ada natur dosanya. Ingat, kebangkitan itu kebangkitan tubuh. Hidup lagi. Bukan roh. Banyak orang bayangannya kalau bangkit itu kan roh kan. Salah. Bangkit itu hidup lagi. Pakai tubuh yang baru. Yang sekarang sudah tua nanti heran. Saya lagi membayangkan ya, suatu hari. Kalau kita sudah tua gitu, terus nanti dibangkitkan terus muda lagi. Kira-kira gimana itu ya? Yes, seneng banget itu. Makanya Rasul Paulus mengerti, penderitaan yang zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan nanti. Jangan usah takut, menderita apapun, jalani saja. Sakit, jalani saja, obati. Usaha, yang lebih benar adalah hati kita. Harus menyenangkan Tuhan. Amin ya? Iya loh, saya sangat menghayati kata-kata pemazmur itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi engkau tetap gunung batuku, Allahku. Kan begitu. Itu mantap. Bapak Ibu mesti punya semangat atau roh yang begitu, yang benar. Jangan pengen ini, pengen kaya, pengen... Enggak. Sekarang ini aku mengucap syukur. Bagianku kulakukan. Ada masalah, lewati saja. Ayo hadapi. Kokohkan dirimu. Tuhan sudah berjanji. Nanti ada langit baru, bumi baru. Selesaikan pekerjaan kita hari ini. Amin ya. Semangat itu mesti kita miliki itu. Jangan seperti orang di luar sana. Kiranya aku nanti kaya raya. Kok pikirannya begitu? Semangat kita, roh kita harus begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Coba Bapak Ibu nyanyikan dengan roh yang benar. Sekalipun dagingku dan hatiku habis. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang pekerjaannya apapun, jualan nasi goreng apa, wah seneng, mantap Tuhan, mantap. Saya aja kalau membayangkan ya, saya jadi tukang nasi goreng juga oke kok Tuhan, apa aja oke. Saya akan mengucap syukur. Ya dong, sambil goreng nasi goreng. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Enak. Hidup ini kalau mengerti kebenaran enak. Damai sejahtera. Iya, serius. Banyak orang tidak bisa damai sejahtera karena tidak pernah puas. Sudah kaya ingin lebih kaya. Yang belum kaya ingin kaya. Gak selesai-selesai. Bisnisnya udah banyak, masih mikir mau buka cabang lagi. Umurnya sudah 90 tahun. 90 tahun mikir buka cabang lagi di sono sini. Aduh. Itu catatan accounting itu, catatan keuangan itu umur 90 udah mulai, ini buat apa ya untuk menyenangkan Tuhan. Kok buka cabang lagi ini? Akhirnya nanti gak ada guna itu semua itu. Diwariskan Pak ke anak cucu. Anak cucu gak butuh segitu banyak. Nanti malah rusak anakmu itu. Lahir-lahir udah gede, udah kaya raya, rusak tau gak? Anak harus digembleng. Meskipun kaya, gembleng. Kamu harus mengerti penderitaan. Harus belajar. Supaya nanti dia jadi hebat seperti papa mamanya. Ada amin? Jangan pernah membanjakan anak. Dihajar. Tapi hajarnya yang benar. Jangan keterlaluan juga sama anak. Nanti dia kepahitan. Salah loh kalau anak kepahitan. Gak boleh. Ya, didiknya harus benar. Banyak orang itu begini loh, hidupnya itu mabok. Mabok dengan dunia ini. Tiap hari ingin memuaskan kedagingannya. Apa sih kedagingan itu? Kuliner. Kuliner yang tidak benar. Kuliner yang benar ya boleh. Ya kan? Kuliner sembarangan ya gak boleh. Makan minum itu kalau gak benar, itu kedagingan namanya. Minumnya manis segini tiap hari. Soft drink. Ya nggak bener itu namanya. Enak Pak. Ya memang enak. Dosa itu enak sih. Dosa itu manis, enak. Kalau nggak doyan orang. Kenapa doyan? Enak. Apalagi kedagingan. Soal seks. Banyak orang jatuh kan soal seks. Nah itu. Kedagingan itu. Matikan manusia lama kita. Jangan sampai kedagingan. Manusia itu ya, biar istrinya sudah cantik kayak apa, kalau dia sakit jiwa tetap aja. Hati-hati ya, kedagingan itu membinasakan. Harus sudah dimatikan sebelum kita mati. Apalagi kedagingan? Angkuh terhadap sesama itu sombongnya minta ampun. Pelit, itu kedagingan semua itu. Pokoknya semua yang Tuhan tidak berkenan itu kedagingan. Itu natur dosa yang ada pada daging. Ya, hati-hati. Di gereja malah kedagingannya dipupuk. Kamu butuh apa? Klaim janjinya. Kamu butuh apa? Dalam nama Yesus. Kedagingannya malah dibangkitkan. Salah. Kamu cinta Tuhan, matikan kedaginganmu. Gitu mestinya. Kau mengasihi Tuhan, lakukan seluruh perintahnya. Kamu serius mengasihi Tuhan? Lepaskan segala milikmu. Itu yang benar. Lah kalau nggak mau, untuk apa saudara ke gereja? Untuk apa kau ke gereja? Ya, ngumpul-ngumpul kayak arisan aja. Udah gitu diajarin cuma ngasih perpuluhan toh, nggak dididik lagi. Jadi apa nantinya? Hidup ini tragis, fana. Ada yang bilang hidup ini kekal nggak di bumi?
Gak ada. Ada yang bilang hidup ini berkualitas di bumi? Gak ada. Itu orang-orang berhalusinasi aja itu. Kalaupun kau kaya, baik dan sebagainya keadaanmu, itu cuma sebentar. Tunggu hari tragis itu akan datang. Pasti suatu hari kita nangis-nangis, pasti. Suatu hari, kira-kira 14 tahun yang lalu, saya hidup cuma berdua sama mama saya. Suatu hari saya sudah bekerja, mama saya stroke tiba-tiba. Waduh, saya ajak ke rumah sakit. Di rumah sakit itu sendirian saya. Karena stroke saya nggak sempat pakai pakaian apa-apa, saya celana pendek cuma kaos seadanya. Di rumah sakit saya tungguin. Aduh, kenapa ya stroke ya? Udah berhari-hari. Jadi berhari-hari itu saya nggak makan loh, saya lupa loh makan. Itu ruangan dingin sekali kan. Saya udah teler, saya diem aja, saya tungguin. Gak ada yang bisa dimintain tolong. Waduh, akhirnya saya lihat mama saya mulai menurun keadaannya. Di hari ke-9 gitu, oksigennya sudah habis. Aduh, waduh, akhirnya meninggal. Bayangkan saya nganterin ke rumah sakit, pulang gak bersama lagi. Tragis kan? Mayatnya di kamar mayat, saya diem aja, saya liatin, ini gimana ya hidup ini kok begini ya. Teriak-teriak kayak apa juga udah percuma. Satu lagi Bapak Ibu, jangan sembarangan ngomong. Ketika saya nangis mojok gitu, ada ibu-ibu datang lihat mayatnya mama saya. Ini anaknya kemana, ini anak durhaka ini. Saya lagi di pojokan nangis. Cari penyakit orang ini. Saya samperin, ibu saya anaknya bu. Ampun pak. Makanya jangan cepat. Mulut jangan bocor. Ya, jangan cepat menghakimi. Saya anaknya bu. Aduh pak, saya salah, ampun. Ya, jangan gitu lagi ya bu. Itu kalau ketemu orang yang gak benar, bisa ditampar mulutnya itu. Ini lagi sedih-sedih bisa sembarangan ngomong kenceng lagi. Anak durhaka ini gitu. Loh, gue lagi gak karuan pikiran. Tapi saya masih enggak sih, ibu saya anaknya. Berapa tahun kemudian, koko saya sama di kamar mayat. Saya duduk sendirian gitu, ini mayat. Saya lihat nih gimana ya Tuhan, kok hidup ini begini ya. Semua kita pasti mengalami. Serius ya. Takut saya Pak, nggak usah takut. Ada roh Allah dalam diri kita. Saat-saat yang mendebarkan itu seperti mau melahirkan. Bayi yang mau melahirkan itu mati loh sebenarnya dia. Dia enak berenang di air ketuban itu kan. Nyenyak tidur. Tiba-tiba dibangunin nggak ada air. Itu sengsara loh itu. Itu seperti kita, mau mati itu sengsara. Begitu mati itu lahir di Firdaus kalau kita ya. Kalau orang nggak benar ke alam maut. Begitu sampai Firdaus ya lega itu. Makanya ya Bapak Ibu sekalian, siapapun saudara kita, orang tua kita, pasangan hidup kita yang sudah tidak ada, tidak perlu dikhawatirkan. Asal dia selama hidupnya mengenal Tuhan. Dia seolah-olah lahir terus masuk ke dunia yang baru. Di mana di sana tidak ada sakit lagi. Dia sedang menunggu kita. Nanti kita ketemu lagi. Ada amin? Nah, begitu harusnya. Makanya waktu kita hidup jangan kita buat salah. Ya. Itu. Yang paling penting itu sebenarnya. Jangan ikuti yang enggak-enggak, Saudara. Banyak halusinasi. Kasihan manusia yang tidak mengerti. Pengkhotbah 1 ayat 2 itu segala sesuatu sia-sia. Tapi ingat, Alkitab itu tidak hanya perjanjian lama. Di perjanjian baru, Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Sehat, kaya? Bukan. Kebaikan itu kita menjadi anak Allah. Yang karakternya
adalah kasih. Yang karakternya, yang perbuatannya, segala yang diucapkan di perbuatan menyenangkan Tuhan. Itu kebaikan. Ketika seseorang dulunya berbuat dosa, sekarang kok bisa begini dia ya? Oh, itu kebaikan. Itu luar biasa. Ada amin ya semua ya? Jangan khawatir. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi tidak untuk semua orang. Hanya bagi yang mengasihi Dia. Itu dia. Hari ini kita hidup di perjanjian baru. Jangan hidup menurut perjanjian lama. Hiduplah menurut perjanjian baru. Pusat etika Kristen ada di perjanjian baru. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dahulu di Matius 13 ayat 17 dan Matius 10 ayat 24. Tuhan berkata begini. Dahulu orang benar. Nabi. Raja-raja. Ingin mendengar yang kau dengar. Ingin melihat yang kau lihat. Mereka ingin dengar Injil. Tapi mereka nggak bisa. Karena belum ada Injil ketika itu. Konfusius kalau dia masih lahir, masih hidup. Pasti dia cari Injil. Orang-orang filsuf yang pintar-pintar. Kok dia masih hidup, dia cari Injil pasti. Sebab dia tahu yang mana yang benar. Konfusius, Konghucu itu menulis tulisannya itu bagus. Ajaran moral. Tapi ia tahu apa yang kutulis ini tidak sebanding dibandingkan kebenaran. Itu ditulis tuh. Dia tahu asalnya dari surga. Dia bilang asalnya dari langit. Karena dia pakai istilah langit. Sama aja. Penguasa langit itu siapa? Tuhan. Sangti atau Tian itu penguasa langit. Artinya Tuhan. Ya. Jadi sekarang ini kalau kita tahu hidup ini tragis. Jadi kita tidak usah heran kalau ada teman kita yang sakit. Kalau terjadi kecelakaan dan sebagainya. Tapi ingat, kita punya pelindung. Ada malaikat-malaikat, ada Roh Kudus yang menyertai kita selalu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kalau terjadi apa-apa, ya sudah diizinkan artinya. Pengalaman saya, terjadi beberapa hal seperti kecelakaan. Tapi tidak apa-apa ternyata. Saya percaya itu perlindungan Tuhan juga. Tuhan lindungi kita, amin. Tapi jangan buat dosa. Itu. Percayalah Tuhan melindungi kita. Pasti. Tapi kalau kita sudah tua, sudah waktunya dipanggil ya, kita pulang, siap Tuhan. Begitu. Ya. Mulai hari ini, dengar yang benar. Jangan dengar sembarangan. Kalau mendengar sembarangan tuh gak bisa mengarahkan kita menjadi hidup benar. Sekarang mari kita arahkan hidup kita di tengah-tengah dunia yang tragis ini. Di mana apa yang kita rindukan selama ini? Banyak manusia rindu harta, rindu kekuasaan, rindu menikmati hidup. Banyak kekasih yang lain. Hari ini kita mau bertanya pada diri sendiri. Di mana kerinduan kita masing-masing? Sebelum kita menutup mata. Amin ya semua ya. Wahai di mana kerinduanku, bukan dapat memandang wajahmu, karena salahku kulukai hatimu, tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku hianati cintamu, betapa kejam perasaanku. Banyak manusia itu kejam loh. Coba saudara pikir, saudara itu kejam gak? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ia datang dari surga mengosongkan diri menjadi manusia. Untuk sementara mengambil rupa seorang hamba. Ia mati di kayu salib. Supaya kita semua bertobat. Saudara kejam gak kalau saudara tidak bertobat? Saudara kejam gak kalau saudara masih berani berpaling kepada yang lain?
Masih berani selingkuh, pelit, bebal gak itu? Kita harus menyadari, saudara. Jangan sampai sebelum mati kita sampai menutup mata tetap gak sadar. Amin ya. Kini ku sadari kesalahanku, ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Bukan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Mestinya kita semua begitu. Hari ini saudara harus punya pengertian yang benar. Rubah mindset pola pikir. Apapun yang ada di dunia ini, mau menyenangkan atau tidak, di dalam suka maupun duka, jangan jadi masalah. Aku memang sedang dalam duka, aku sedih, tapi aku percaya Tuhan menyertaiku. Jalani saja, saudara. Amin ya. Jangan takut untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau soal makan minum, dijamin bisa makan minum. Gereja ini menjamin saudara bisa makan minum. Ya. Tapi takutlah terhadap sesuatu yang bisa membinasakan jiwa. Ubah mindset, ubah gairahmu, ubah kerinduanmu itu. Udah gak rindu macam-macam di dunia ini. Aku rindu mau belajar Tuhan, hidup benar, kerja keras yang jujur. Kalau aku kaya, aku rindu mau menggunakan uangku untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan banyak orang. Kalau aku pandai, aku rindu untuk menolong banyak orang dengan kepandaianku, menjadi berkat. Itu kerinduan yang benar. Jangan rindunya mau hebat, mau senang hidupnya sendiri. Itu rindu celaka itu namanya. Ya, amin ya semua ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara ikuti dari awal ya, kita nyanyikan dengan tulus. Wahai di mana kerinduanku. Wahai di mana kerinduanku. Bukan dapat memandang wajahmu karena salahku, ku lukai hatimu. Tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku hianati cintamu. Betapa besar kerasaanku. Kini ku sadari, kini ku sadari kesalahanku. Ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Bukan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Saudara sekalian, hari ini kita belajar betapa fananya hidup ini, betapa tragisnya hidup di dunia ini. Tapi
Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam fananya dunia ini, itu pun mendatangkan kebaikan. Kita semua digembleng dalam penderitaan agar menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, arahkan kerinduanmu hanya kepada Tuhan. Jangan punya kekasih yang lain. Jangan punya kekasih dunia ini dengan segala daya tariknya. Persembahkan dirimu. Setialah. Akui kesalahanmu selama ini. Arahkan hidupmu hanya bagi Tuhan. Ada amin semua ya? Sekali lagi, sampaikan ke Tuhan, kini ku sadari kesalahanku. Kini ku sadari kesalahanku, ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku, bukan akhiri sisa hidupku, hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menyertai kami. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, ketidaksetiaan kami. Tapi di sisa umur hidup kami ini, kami mau persembahkan segenap hidup kami, segenap jiwa kami, ku persembahkan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang mengubah mindset kami, yang mengubah setiap kami agar hidup kami berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Terima kasih Bapa. Berkati gerejamu di tempat ini, berkati channel GSKI Peak dan channel hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Undang banyak jiwa untuk mengenal kebenaran-Mu, sehingga banyak jiwa dijangkau dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang, perlindungan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.